Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zulfikar Aldino Alislami atau biasa dipanggil Aldino. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai geopolitik dan kepentingan nasional serta bagaimana negara menggunakan analisis strategis untuk menghadapi tantangan global. Nah, dalam hubungan internasional, setiap negara memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai dan dipertahankan. Kepentingan tersebut dapat berupa keamanan, kesejahteraan ekonomi, stabilitas politik, maupun peningkatan pengaruh di tingkat internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara perlu memahami lingkungan strategis yang terus berubah akibat perkembangan teknologi, persaingan geopolitik, konflik regional, dan perubahan ekonomi global. Disinilah pentingnya geopolitik. Geopolitik membantu kita memahami bagaimana faktor geografis, sumber daya alam, posisi strategis, dan kondisi politik mempengaruhi kebijakan suatu negara. Dengan memahami geopolitik, negara dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah strategic foresight, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Strategic foresight tidak bertujuan meramalkan masa depan secara pasti, tetapi membantu pengambilan kebijakan mempersiapkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Sebagai contoh, Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan Australia. Posisi ini memberikan peluang besar dalam perdagangan internasional dan konektivitas global. Namun, posisi tersebut juga menghadirkan tantangan karena Indonesia berada di kawasan yang dipengaruhi persaingan berbagai kekuatan besar dunia. Salah satu studi kasus yang menarik adalah Laut Cina Selatan. Kawasan ini menjadi titik pertemuan berbagai kepentingan negara seperti Cina, Amerika Serikat, Vietnam, Filipina, dan negara-negara ASEAN lainnya. Bagi Indonesia, kawasan tersebut penting karena berkaitan dengan kedaulatan wilayah di sekitar Natuna, keamanan maritim, dan stabilitas jalur perdagangan internasional. Dalam menghadapi situasi tersebut, Indonesia berupaya menjaga kepentingan nasional melalui diplomasi, penguatan keamanan maritim, dan kerjasama regional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara harus mampu memetakan aktor-aktor yang terlibat, memahami kepentingan masing-masing pihak, serta menentukan strategi yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Selain itu, analisis SWOT juga dapat digunakan untuk memahami posisi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, kekuatan utama terletak pada letak geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, dan jumlah penduduk yang besar. Namun, Indonesia juga menghadapi kelemahan seperti ketergantungan teknologi dan ketimpangan pembangunan. Di sisi lain, terdapat peluang berupa bonus demografi dan perkembangan ekonomi digital serta ancaman berupa persaingan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Menurut saya, pelajaran penting dari materi ini adalah bahwa negara tidak dapat hanya bereaksi terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Negara harus memiliki kemampuan untuk melihat kemungkinan masa depan, memahami perubahan lingkungan strategis, dan menyiapkan kebijakan yang tepat sejak dini. Kemampuan inilah yang menjadi inti dari kepemimpinan strategis dalam hubungan internasional. Sebagai penutup, geopolitik dan kepentingan nasional merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam studi hubungan internasional. Nah, melalui strategic foresight, analisis SWOT, dan pemetaan aktor internasional, negara dapat memutuskan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan global, sekaligus menjaga kepentingan nasionalnya di masa depan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.